Senin sekarang kan besok kan ini kan Sabtu, terus Minggu, terus Senin. Oke, hari ini Mami mau bercerita nih tentang Abang Sultan ya. Kamu cerita dong, kamu sekarang lagi di mana? Di rumah sakit. Coba kasih lihat tangannya. Mana yang Jadi Abang Sultan dari minggu lalu tuh dia udah bilang ya, emang Abang Sultan nih agak istimewa sekali. Dia kalau misalkan bilang aku sakit tuh kayak dia prepare sebelumnya gitu. Jadi kejadiannya tuh seminggu setelah itu. Termasuk juga kalau misalkan dia bilang kalau lihat orang kamu sakit ya, itu seminggu setelah itu tuh orang sakit juga. Jadi ini ngomongin jangan sakit dulu dong, sehat kamu sehat ya, kamu liburan ya gitu. Iya. Besok Senin pulang apa enggak? Iya pulang insya Allah kata dokter. Jadi ini Sultan hari ini Mami bawa ke rumah sakit karena dia dari semalam tuh setengah jam satuan gitu udah anget. Terus panasnya hampir ke 40, setengah 2 Mami udah kasihin minum karena beratnya ini di 57,5 gram. Jadi dia sudah bisa minum kayak paracetamol dewasa yang tablet. Terus udah gitu, udah selesai, udah turun berat badannya setengah 4. Akhirnya Mami tahajud dulu, terus Mami nungguin subuh. Selesai subuh Mami ketiduran. Setengah 8, tiba-tiba teriak kalau Sultan itu kejang. Jadi Mami di situ kayak ada loss gitu. Seharusnya tuh per 4 jam kalau ada kenaikan suhu lagi, tinggi lagi di atas 38,5 udah harus dikasih obat. Jangan gitu dong sih dong. Harus dikasih obat lagi. Dadah, cukup segitu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segitu dong, ini ceritanya dulu Bang, sebentar. Nah, abis kayak gitu, sini Bang. Sini. Nah, abis kayak gitu akhirnya karena Abang tuh kayak kejangnya tuh cuma dalam hitungan detik. Ini tuh kejangnya matanya nggak ke atas, jadi mata yang gini biasa aja, tapi dia kayak tidur, cuma giginya tuh gitu, terus badannya tuh agak kaku sedikit. Jadi tadi Mami langsung siram pakai air gitu ya, saking bingungnya, udah sambil baca sholawat. Terus udah gitu akhirnya kita langsung ke UGD, diperiksa, ternyata panasnya itu sudah 39,3. Terus langsung diinfus aja permintaan dokter yang biasa menangani Abang Sultan, yaitu dokter Markus. Akhirnya ya udah diinfus, tadi udah diperiksa, darahnya udah diperiksa, semua udah diperiksa, leukosit normal, semua normal, hasil cek darah, jadi nggak ada yang berbeda, artinya nggak ada virus, nggak ada segala macam, cuma dia radang. Jadi kalau apa sih kayak anak dengan apa ini namanya ini Bang, demam kejang demam plus gitu. Jadi kalau demam tinggi langsung ya Bun, jangan kayak gitu, jelek tahu. Yang benar kamu tuh jelasin, kalau pas Abang kejang Abang sadar nggak? Sadar gimana? Mami panggil kamu Besok diem aja. lanjutin lagi, cukup segitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak mau, Mami mau cerita dulu Bang. Kamu tahu nggak terjadinya kejang ini pertama kali kapan? Bukan waktu kemarin, waktu Abang umur 2 tahun nih. Mami ceritain ya, ceritanya Mami kan ya ibu baru lah. Waktu Abang umur 2 tahun, Abang itu badannya panas Bang. Ya. Iya, Mami nggak ngerti Bang, Mami nggak punya pengukur suhu, Mami nggak punya obat panas, terus Mami nggak ada yang ngajarin juga karena Mami tinggal nggak sama nenek gitu. Terus Ompong juga pagi pergi, malam hari jam 10 tuh baru pulang ke rumah gitu. Jadi iya, udah Mami udah. ya udah pokoknya gitu ya. Dia lanjut lagi, dia udah bete. Hai. Nah jadi waktu Abang umurnya itu di 2 tahun, terus Mami nggak punya alat pengukur suhu, nggak punya segala macam, akhirnya Mami tuh urut Sultan. Setelah diurut itu, terus udah gitu udah mau pulang gitu kan. Pas mau pulang di jalan dia tuh kejang pertama kali. Terus untungnya Mami bawa air minum, di situ udah Mami lap-lap pakai air gitu badannya. Mana Mami sambil nyetir sambil macet, panik banget. Jadi Mami ke rumah sakit terdekat. Nah di rumah sakit terdekat itu waktu itu tuh setiap minggu kayak harus cek darah. Sedangkan anak umur 2 tahun dicek darah teriaknya kayak apa. Jadi Mami gak tega, akhirnya Mami pindah rumah sakit. Terus ternyata gak harus cek darah setiap minggu karena memang
untuk anak yang sedang demam gitu ya, biasanya kayak fungsi hatinya tuh agak tinggi gitu. Dan jadi waktu itu tuh masih yang belum ngerti banget. Nah akhirnya dari situ belajar bahwa mami harus siap sedia pengukur suhu dan obat panas anak. Dan dokter udah bilang bahwa kalau misalkan anak sudah kejang biasanya akan berulang, tapi stop di 5 tahun gitulah ya. Ternyata bener, Sultan nggak sering banget sih, jadi kayak tiap panas di 38 dia tuh langsung kejang. Dan larinya 375 ke 38 itu cepet banget. Jadi walaupun kita udah kasih obat pereda panas, itu juga akan tetap naik. Jadi setiap kali Sultan badannya panas pasti langsung dibawa ke rumah sakit dan itu langsung dirawat inap. Itu bisa kayak misalkan 3 bulan sekali gitu. Sampai dengan dia berusia 4 tahun, akhirnya dokter menyarankan untuk EEG. Alhamdulillah ini bukan kejang, hasilnya adalah bukan epilepsi tapi hanya kejang demam plus gitu. Jadi memang kekuatan dia di 38 suhu itu langsung kejang. Nah akhirnya dokter menyarankan untuk meminum obat namanya Depaken. Depaken itu yang udah paling soft banget, emang harganya agak mahal juga, itu dari Amerika kalau nggak salah. Itu minum sehari 2 kali, harus berjarak 12 jam. Sesudah dan sebelumnya nggak boleh dikasih minuman atau makanan gitu. Dan itu harus diminum selama 2 tahun. Jadi kebayangnya 2 tahun itu nggak boleh lupa pagi malam. Dan ini yang membuat badannya Sultan tiba-tiba mekar gitu. Jadi kalau aku tanya kenapa sih dok, kok kayak anak tuh langsung makan? Iya, ini obat yang paling soft, karena kalau misalkan pakai obat lain ada yang membuat efeknya gusi berdarah atau segala macam. Jadi ini paling bagus. Dia masih rajin, dia mau sholat nggak gitu, sholatnya nggak gitu. Ayo, hey. Ya sudah, ini udah di 1. Udah sholat ya. Nah ternyata setelah Sultan mengkonsumsi itu selama 2 tahun ya, jadi dari umur 4 sampai dengan umur 6 itu tidak ada kejang, alhamdulillah. Panas bisa sampai dengan 40 tapi dia bertahan gitu. Tapi kebayang ya traumanya mami itu kalau melihat anak panas tuh takut banget. Nah ini pun terbawa sampai dengan si kembar lahir, kembar panas tuh mami langsung minta dirawat, padahal itu nggak penting banget. Ternyata kembar tuh daya tahan tubuhnya lebih kuat. Tapi setelah mami pikir-pikir kenapa perbedaan antara Sultan dan kembar itu kekuatan menahan suhu gitu ya lebih kuat si kembar. Ternyata kembar itu asinya tuh sampai setahun 3 bulan karena mami kepotong haji, jadi itu berhenti. Nah Sultan ini waktu itu di 3 bulan aja itu dia udah dicampur sulfur, saking kayak ibu baru. Terus udah gitu yang kurang apik banget lah, jadi kayak itu ya salahnya mami sih gitu. Jadi pengennya emang niat banget setelah punya anak Sultan, kalau punya anak lagi pengen asinya full, cuma karena kepotong hajian waktu itu jadi mami nggak bisa kasih asi dan asinya tiba-tiba berhenti gitu aja. Nah lanjut lagi ke cerita Sultan. 2 tahun pertama oke, berhenti obat dong. Berhenti obat saat itu ternyata COVID meningkat, Sultan kena COVID. Panasnya tidak terlihat, tapi di 38 dia kejang. Dan balik lagi dokter bilang oke minum ini lagi, minum Depaken lagi 2 tahun. Setelah Depaken diminum 1 tahun, ternyata ada berita bahwa tidak semua obat sirup diperbolehkan untuk diminum karena merusak ginjal. Jadi kita ganti obatnya Depakote, jadi bentuknya kapsul, tapi Sultan kan kapsul gitu udah bisa, dia udah badannya udah gede banget. Nah diminum tuh pokoknya udah 2 tahun tidak ada kejang. Terus tiba-tiba Sultan sekarang ini kejang lagi, padahal dalam mengkonsumsi si Depakote itu gitu. Padahal umurnya pun sekarang bulan Juli ya udah 10 tahun. Sudah disunat juga, katanya orang kalau udah disunat udah aman, ternyata ya enggak juga. Jadi memang kalau untuk anak-anak yang khusus gitu, yang memang dia
agak riskan untuk kejang ya memang harus dijaga banget gitu. Jadi mami juga agak ya Allah udah deh, memang kalau Sultan sakit di kita itu khawatir banget gitu, kayak harus ditontonin bener-bener gitu. Jadi beda dengan adik-adiknya gitu. Yaudah itu aja sih, semoga manfaat untuk ibu-ibu di luar sana. Kita harus lebih aktif lagi. Mulai sekarang tuh termulai Sultan pernah kejang, mami tuh kemana-mana selalu membawa pengukur suhu, membawa obat penurun panas gitu ya, mau yang dari mulut ataupun yang dari dubur. Tapi karena Sultan udah lama banget nggak kejang dan itu Sultan udah besar, jadi mami ngurusin adik-adiknya. Nah kadang kita lost gitu saking capeknya, terus lost gitu. Tapi ya udahlah, sebagai orang tua kita nggak bisa menyesali, tapi kita bisa memperbaiki, insya Allah. Terima kasih semua, dadah, assalamualaikum.